Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Mas Akbar dalam acara Bincang Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini kita ditemani oleh Ustadz yang sangat spesial, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo sekaligus ketua LP3AK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini podcast yang kedua. Ya. Kemarin kita sudah bersama Ustadz Mif'an. Hari ini alhamdulillah dengan Pak Nasruddin. Hari ini kita mau membahas karena sudah masuk ke bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Awal-awal Ramadan nih ada berapa tipe sih manusia untuk menyambut bulan Ramadan ini? Para ulama membagi orang dalam rangka menyambut Ramadan itu ada 3 tipe. 3. Tipe pertama orang yang sedih, orang yang merasa sengsara, pokoknya berduka cita dengan datangnya Ramadan. Karena lapar gitu. Karena lapar. 2, siang-siang nggak boleh makan, siang-siang nggak boleh minum, malamnya jaga terganggu suara rame. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang acuh tak acuh, cuek saja, tidak peduli. Ya, bagi mereka toh Ramadan juga datang sudah berkali-kali datang dan pergi. Nah, yang ketiga, biasa, gitu ya? yang ketiga itu orang yang gembira, bahagia, bersuka cita. Semoga saya, Mas Akbar, dan semua termasuk orang yang bersuka cita dengan datangnya Ramadan. Amin. Tapi nanti bersuka cita pun, gembira pun belum tentu bersuka cita, bergembira yang berbuah ridho. Gitu. Makanya kita masuk yang bergembira dan nanti berbuah ridho Allah, berbuah takwa, berbuah surga gitu. Bergembira karena menyambut Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Ya. Pahala dilipat gandakan gitu ya. Bukan karena pulang ngantornya lebih gasik misalnya gitu ya. Pulang kantor lebih gasik, boleh seneng. Iya. Nanti akhir bulan Ramadan dapat THR, boleh THR, dan itu bagi para pedagang seneng dengan terbayang harus manis, laba yang melimpah ruah juga baik, tapi bukan semata-mata itu. Itu kembang-kembangnya saja, bukan tujuan utama. Itu Mas. Nah ya, bulan Ramadan ini kan masih banyak yang bingung ini Pak Ustadz. Hal apa sih yang bisa membuat itu puasanya batal? Satu, jelas kan puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang jelas akan membatalkan puasa adalah makan yang disengaja. Makan yang disengaja, kemudian minum yang disengaja. Kalau lupa boleh. Biasanya awal-awal. Atau kalau dulu ibu-ibu, kalau di kampung saya tuh orang Sunda namanya ngakel. Ngakel tuh nasi yang habis dimasak kan di ini dulu didinginkan. Itu kadang-kadang ada di dulu nyebutnya centong lah. Di sendok besar itu terus diicipin. Itu kalau lupa tidak masalah. Termasuk kalau istri masak sore gitu, lupaan nyicipi gitu nggak apa-apa. Tidak masalah. Kalau lupa nggak masalah. Kalaupun tahu dia sedang puasa dan cuma ngicipi, ada yang menyebutnya makruh. Tapi sudahlah, insya Allah suaminya ikhlas rela menerima apapun rasanya. Jadi nggak usah dicoba-coba lah. Tak khawatirnya keterusan nanti malah batal kan eman-eman. Kalau itu kentut dalam air Pak Ustadz. Dulu kita ya begitu ya, insya Allah tidak lah. Secara teori juga emang masuk gitu kan. Cuman itu adalah aslinya orang tua kita dulu tuh, biar kita jangan main di air, ya takut banyak hal. Kayak begini juga dulu orang tua kita bilang jangan berantem nanti nangis. Jangan nangis nanti batal. Lebih ke ini sebenarnya, jangan berantemnya. Dan berantem pun sejatinya tidak membatalkan puasa, cuman bisa mengurangi puasa. Apalagi anak-anak kan sering berantem. Kalau anak-anak aja dilarang, apalagi kita orang tua, itu bisa menggugurkan pahala. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang hilang kan. Termasuk emosi? Iya, termasuk itu emosi. Menggugurkan. Tapi tidak membatalkan. Dusta, marah, gibah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Tapi tidak batal. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang bisa hilang. Bohong segala macam itu. Tapi jangan ada niat kalau gitu gibahnya nanti ya habis maghrib. Itu juga sesuatu yang buruk, tidak ada efek dari puasanya. Itu Mas. Gibah. Terus ngupil.
Ngupil apa ini korok-korok kuping gitu. Insya Allah tidak ya. Tidak. Karena tidak sampai tertelan begitu ya. Tapi memang Nabi mengingatkan ketika puasa, ketika berkumur dalam kondisi puasa, jangan seperti biasanya. Biasanya kan berkumur sampai ini, nanti nggak usah ya mungkin basah aja karena takut nanti tertelan. Nabi mengingatkan itu. Jadi termasuk bahkan wudhu pun itu ya. Dan tapi ada beberapa ulama kemudian kalau masih pagi, tapi kalau sudah siang ya dikhawatirkan ini. Jadi yang jelas menghindari hal semacam itu Nabi saja. Bahkan untuk berkumur jangan seperti biasanya kita berkumur di luar Ramadan. Jadi itu. Tapi kalau ada yang ini Mas, ada yang mungkin karena terlalu panas kemudian menyanyikan air ke kepala, ke rambut, itu tidak masalah. Nabi mengizinkan, Nabi membolehkan. Itu Mas. Ya, misalnya kita wudhu itu sama sikat gigi kan walaupun sudah dikeluarkan semua tetap ada masih rasanya. Ada rasanya. Itu tidak masalah ya Pak? Apanya? Ada rasanya itu semriwing atau macam. Ya makanya hindari itu ketika sudah puasa. Dihindari. Jadi alangkah indahnya mengerjakan itu semua sebelum datang azan subuh, sebelum subuh. Jadi kerjakan itu semua sebelum subuh biar puasa kita jauh dari hal-hal yang takut membatalkan. Kalau masukkan nanti malah bahannya membatalkan itu. Tapi kalau wudhu tanpa kumur dan tanpa ini masukkan hidung tetap sah. Tetap sah, bukan tidak berkumur. Tapi berkumurnya jangan seperti biasanya sampai ini kan depannya aja dibasahi. Jadi gitu. Jadi bukan menghilangkan berkumur, cuman cara berkumurnya yang sedikit berubah gitu. Tidak sampai banyak segala macam. Jadi cukup ininya aja. Berkumur pakai es teh ya kan? Iya. Es teh jumbo. Iya, es teh jumbo. Iya, lagi viral. Iya, saya juga buka itu. Kalau mahasiswa itu kan banyak yang pacaran atau berdua-duaan tuh ngabuburit sama pacarnya keliling-keliling alun-alun itu. Menggugurkan pahala puasa atau membatalkan itu? Kalau yang membatalkan ya tidak masuk kategori yang membatalkan. Tadi kan makan minum kan tidak makan minum. Tapi ya yang sangat dikhawatirkan itu masuk kategori yang membatalkan atau menggugurkan pahala puasa. Ya termasuk yang dilarang kan berdua-duaan dengan lawan jenis, ikhtilat, khalwah. Jadi itu yang ini kan pacaran dalam konteks itu ya itu bisa termasuk yang menggugurkan. Nah sayangnya di Indonesia kalau orang tua ya nyebut Ramadan bulan berkah, anak-anak kadang-kadang guyon Ramadan romantis. Ini yang kita sayangkan. Anak-anak itu mahasiswa, anak-anak remaja, pelajar itu kalau di luar Ramadan mereka janjian pacaran tuh seminggu sekali. Itu sangat disayangkan pas Ramadan jadi sehari 3 kali. Hanya ada yang guyon Ramadan bulan romantis, itu yang semoga dihindari ya. Pagi habis subuh jalan-jalan. Kalau ditegur kok puasa-puasa pacaran, malah mereka bilang kan puasa pacaran syar'i karena pakai mukena dan pakai ini. Enggak lah, enggak usah gitulah gitu. Tapi yang saya perhatikan ini sudah berkurang, tidak seperti dulu. Cuman yang sekarang bergeser yang ngabuburit itu yang hanya jalan-jalan boncengan. Jadi itu dihindarilah yang kayak gitu ya, itu bisa merusak pahala puasa. Baik, jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa nih teman-teman. Pacaran itu menggugurkan pahala, jadi nanti bisa sia-sia. Lapar doang sampai sore tapi pahalanya hanya berapa persen gitu. Iya, ya itu tadi ada tingkatan orang puasa itu menurut Imam Ghazali. Satu puasa awam, kedua puasa khusus, ketiga khususul khusus. Ini kalau kendaraan ada kelas ekonomi, bisnis sama eksekutif. Ekonomi itu atau awam tuh puasanya cuma tidak makan dan minum. Dia sehari nggak makan nggak minum, tapi tetap pacaran tetap, bohong tetap, gibah tetap, pokoknya apapun tetap. Maksiat tetap. Nah ini yang kayak gini kata Nabi rubah so'imin laisa min siami la jual, atau seberapa banyak orang puasa gak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Kemudian yang kedua khusus. Nah ini sudah keren nih. Tidak makan, tidak minum, tidak pacaran, tidak gibah, tidak marah, tidak bertengkar, tidak berdusta. Ini semoga kita paling tidak di sini. Nah yang hebat lagi, yang istimewa, yang kelas eksekutif, yang khusus atau wasul awas, dia bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak maksiat,
bahkan yang dia tidak ingat apapun, cuman Allah, pokoknya intinya Allah dan Allah. Ini luar biasa. Kalau belum yang eksekutif, belum yang khusus, belum istimewa, paling tidak bisnis. Yang kedua lah bisnis lah gitu ya. Semoga saya, Mas Akbar dan semua, semoga paling tidak yang kedua lah. Jangan yang bisnis. Jangan yang tadi yang ekonomi. Itu capek. Termasuk tarawihnya. Kata Nabi, banyak orang yang tarawih, yang qiyamul Ramadan, nggak dapat apa-apa selain ngantuk, karena tidak bernilai gitu. Makanya semoga kita ini ada hasilnya. Ada hasilnya. Itu kemudian kalau berbuka puasa sama sahur ini, Pak Ustadz. Ya. Ada nggak sunahnya berbuka itu pakai apa? Ya. Gitu? Nabi itu biasa biasa berbuka dengan memakan kurma. Kurma. Nah, kurma itu ya kalau ada, kalau tidak ada ganti yang lain. Tapi saya pikir kalau sekarang bilang tidak ada tuh sesuatu yang aneh. Dimanapun ada, bahkan sekarang kelas-kelasan kurmanya. Jadi Bismillah, carilah kurma sekarang, cari yang baik. Tapi emang ada pesan, jangan kurma yang dikelola oleh Israel, karena nanti ya itu untuk biaya mereka menyerang saudara kita Muslim di Gaza. Gitu ya, jadi makan kurma. Kalau kurma nggak ada, makanlah tadi, minumlah air putih. Kemudian ini air putih ya? Ya air putih. Ya yang nanti teh apa segala macam boleh lah. Terus segera berbuka. Nah kalau yang ini saya pikir tanpa sunnah pun kita sudah segera ya. Iya. Cuman sekarang niatnya kita menyegerakan karena memang sunnah. Jadi bukan karena lapar. Jadi bukan karena yang lain. Jadi kita buka mengawal karena emang segera. Gitu. Terus ini waktu yang baik Mas untuk berdoa. Nah kita ini sudah berdoa sebenarnya pas mau buka Allahumma lakasumtu atau dhahabadu ma'u. Tapi itu boleh semua ya? Itu pembuka, boleh. Boleh pilih salah satu, boleh. Atau dua-duanya? Atau dua-duanya boleh. Dhahabadu ma'u keren, tapi memang lebih kuat dhahabadu ma'u. Tapi yang Allahumma lakasumtu juga silakan. Tidak salah juga. Cuman dua-duanya itu pembuka. Nanti silakan berdoa. Nah cuman kita kan selama ini terlalu semangat untuk berbuka karena lapar, jadi langsung Allahumma lakasumtu dhahabadu ma'u langsung makan. Padahal silakan minta apa, itu baru pembukaan, belum minta apa-apa. Itu jadi nanti Ramadan ini silakan doa yang terbaik di situ. Kan ada yang buahnya udah di sini ya, Bu. Allah masuk mulut. Ya emang kita sama lah, nafsu gitu kan, itu nafsu. Langsung balas dendam. Kalau duhur kan kayaknya apapun pengen, aja disiapkan semua, begitu baru buka seberapa kali sudah ini kan. Ya begitu buka kan paling berapa sendok, berapa gelas sudah beres. Tapi kalau belum buka kayaknya enak semua. Enak semua, itu ada gorengan, ada semangka, hangat, wah komplit banget. Ini kan. Lebih baik sholat dulu atau buka dulu nih Pak Ustadz? Kalau batalnya lebih baik batal dulu, maksudnya lebih baik segera berbuka. Cuman dulu. Mungkin pertanyaannya langsung makan besar atau sholat dulu. Ya kalau kira-kira ini ya sholat dulu. Tapi juga kalau ada teman yang makan besar dulu tapi segera sholat gak masalah sebenarnya. Tapi yang lebih abdul tadi begitu buka jangan sampai sholatnya malah ini. Ini ada fenomena buka puasa bersama ya. Ya betul. Itu bagus untuk silaturahim. Tapi saya dulu cuman mendengar, maksudnya kadang-kadang mereka cuman makan bersama tapi habis itu nggak sholat. Ya. Kan saya pikir sesuatu yang tidak baik, dan saya pernah menyaksikan, maksudnya saya pernah berangkat karena ada jadwal kajian di mana pas saya pulang menjelang Isya tuh posisi acara, posisi orang kan tidak berubah. Bisa jadi sih dia udah sholat, cuman kalau ini teman-teman nanti ada yang buka puasa bersama, tolong sholatnya tetap dikerjakan. Bahwa kemudian mau makan dulu ya sudahlah nggak masalah, tapi sholatnya jangan diinikan, jangan sampai diabaikan, jangan sampai puasa tapi tidak sholat. Gimana itu puasa tidak sholat? Ya puasanya sah tapi sholatnya dosa. Dosis yang berbeda. Tetap sah tapi jadi tidak sholat tidak membatalkan puasa, tapi ya itu ya tidak ini baik tapi ininya jadi kelong gitu kan, begitu. Kadang kan kalau buka puasanya di rumah makan itu kan pertama itu kendalanya musolanya kecil, ya kan, sedangkan yang buka bersama di situ kan banyak, antrinya lama. Kayak cari rumah makan, cari warung yang kira-kira musolanya sesuai dengan jumlah, gitu. Yang kedua
asik ngobrol sama teman-temannya malah. Itu lebih banyak yang kayak gitu sebenarnya. Jadi syiar sebenarnya syiar tuh buka puasa bersama tuh syiar. Kalau dengan teman-teman di ini, kalau dengan masyarakat syiar Pak. Mas saya dari kecil sudah biasa buka puasa bersama. Jangan banyakan mewah ya. Saya dari kecil di musola kakek saya bawa 1 piring. Nanti yang lain bawa 1 piring. Nah, ini 1 piring. Nah, berkumpullah puluhan piring. Jadi begitu dan kita ada kajian. Kajian apa namanya setelah kajian begitu maghrib kita makan, habis itu sholat. Ya, saya pikir kalau gitu bagus. Cuman sekarang emang bergeser buka puasanya di restoran, di rumah makan. Bahkan ada fenomena baru guyon yang sekarang mulai terdengar. Betul jadi ajang ini. Ajang pamer. Alhamdulillah jangan sampai ya. Wis kau apapun kendaraanmu, apapun bajumu, kita datang ke sini, kita bertemu karena kita saudara, karena kita teman, bukan karena kendaraan kita apalah, tidak masalah apapun kendaraannya gitu. Apapun pekerjaannya nggak masalah. Kedudukannya. Itu. Jadi buka puasa itu juga salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa ya Ustaz. Iya, untuk mustajab. Nah, itu yang kadang-kadang kita agak abaikan. Kalau sahur, waktu yang banyak untuk istighfar tuh sahur. Jadi sahur tuh sunnah ya. Sahur tuh sunnah. Dan sunnah lagi diakhirkan. Dipepetkan. Tapi harus tahu ini, harus tahu waktunya. Jangan sampai sudah subuh masih sahur gitu kan. Gitu. Kalau lagi sahur makanannya belum selesai udah dengar adzan tuh. Ya sudah, berhenti. Tapi kalau masih sudah di mulut, jadi ya kalau sudah sampai di sini, tapi ya udah sini dikeluarkan. Sudah waktunya harus diselesaikan. Makanya jangan, walaupun sunnah jangan mepet-mepet banget. Ada kira-kiranya. Makanya perlunya itu ya ada jadwal imsak gitu. Iya. Jadi terus begini yang perlu diperhatikan, kita puasa itu dari waktu subuh sampai waktu maghrib, itu ya. Bukan dari azan subuh sampai azan maghrib, karena azan bisa geser, bisa tidak waktunya. Jadi gitu, makanya kita perlu punya jadwal. Jadi itu diantara kenapa panitia Ramadan menyebarkan jadwal. Tapi harus sesuai ya, jangan jadwal orang Purworejo pakai jadwal orang Surabaya, apalagi orang Papua ya kan. Jadi harus sesuai, punya jadwal. Jadi punya jadwal, nggak apa-apa. Saya dulu sering. Maksudnya dulu awal-awal nikah itu istri suka protes karena belum ada yang azan saya sudah makan. Kata istri saya, ya waktu kok belum maghrib udah azan, belum azan kok udah makan. Ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa kan bukannya batal? Ya kan puasa tuh bukan nunggu azan maghrib, tapi nunggu maghrib. Nah mohon maaf di sini kadang-kadang muazinnya kan suka ada yang minum dulu ya. Bahkan ada yang ini dulu. Jadi sudah kita harus punya jadwal. Jam itulah ya. Jam itu. Tapi itu kan jamnya beda Pak, Muhammadiyah sama Kemenang itu Pak. Yang subuhnya itu Pak. Ya sudah, pakai yang mana kita yakini. Ya kita kan dengan untuk subuh beda 8 menit. Ya pakai yang mana kita yakini gitu ya. Misalnya kita yakin yang 35 tapi 27 udah ada yang adat. Ya makanya ya kita pakai yang 35 lah gitu ya. Nah, tadi makanya waktu itu bukan masalah azan. Mas bukannya nunggu apa? Nunggu bedug. Ya kalau nunggu bedugnya sesuai waktu, nunggu azan. Jadi apalagi kalau muadzinnya makan dulu baru azan ya kan. Makanya yang perlu dipatok adalah waktu subuh dan waktu maghrib. Kalau azan itu ininya aja, penanda. Dan memang sebenarnya harusnya awal dan penanda, tapi ya kondisinya kan macam-macam. Ya, begitu. Ada pertanyaan mungkin Mbak Risma atau dari teman-teman? Nggak ada? Ada tambahan Pak Ustadz sebelum kami tutup? Semoga Ramadan 1445 Hijriah ini lebih bernilai, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dalam banyak hal. Biar mantap, maka kita harus tambah ilmu, tambah bacaan, tambah segala harus dipersiapkan. Maka sekali lagi, semoga ada peningkatan. Target kita paling tidak tadi, Ramadan kita kelas bisnis lah, kelas khusus. Ya tentunya tidak hanya berharap, tapi ada persiapan mental, persiapan kesehatan, persiapan dana, dan persiapan ilmu. Gitu ya, kita sodakonya dibanyakin lah, jangan segitu-gitu aja. Ini kesempatan luar biasa Mas. Baca Qurannya juga banyakin. Baca Qurannya dibanyakin. Kan gandakan ya itu. Semuanya kualitasnya ditingkatkan gitu ya. Itu yang ini Mas, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terindah, Ramadan terbaik dibanding
sebelum-sebelumnya. Dan nanti ketemu lagi di Ramadan seperti yang akan datang, dan kemudian Ramadan ini semoga kita diizinkan bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Dan 1 Syawal nanti semoga kita termasuk orang-orang yang beridul fitri, kembali kepada fitrah, diampuni semua dosa. Amin. Kita dan mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih atas perhatian. Nasrum minal wafatin qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali dari Ustadz Nasruddin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sami-sami. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.